Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, Sabtu 13 Agustus 2022. Semoga Anda sekalian selalu sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita menimba inspirasi dari Injil yang mengisahkan tentang perjumpaan Yesus dengan para anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi orang dewasa, para orang tua, adalah bagaimana cara mendidik dan mendampingi anak-anak, karena hal itu akan berpengaruh tentunya bagi perkembangan perilaku dan juga cara beriman mereka ke depannya. Terlebih di tengah fenomena yang sekarang ini marak, adanya pro dan kontra mengenai penggunaan gadget pada anak. Ada yang mengulas bagaimana aspek positif dari gadget yang membantu anak-anak agar bisa belajar, menghitung, nyanyian, dan juga rupa-rupa hal lainnya melalui berbagai aplikasi di gadget. Di sisi lain, ada yang berpendapat juga bahwa besar dampak negatif bagi perilaku anak dan juga terlebih bagi kesehatan fisik dan mentalnya. Bagaimanapun juga akan selalu ada pro kontra ini dan menjadi diskusi yang tak kunjung usai. Meskipun begitu, tentu kita percaya selalu ada solusi dengan cara tentu membatasi penggunaan gadget itu sendiri pada anak-anak kita. Karena gadget harus diakui adalah hal yang tak bisa ditinggalkan sepenuhnya, tetapi juga tidak sepenuhnya berpengaruh baik. Maka penting untuk bijaksana bagi orang tua dalam penggunaan gadget terhadap anak. Bahkan sering kita juga mendengar tentang kekerasan pada anak. Banyak yang menjadi korban dalam berbagai macam ragam bentuk, dari yang paling ringan sampai yang besar. Entah korban kekerasan fisik, kekerasan hati, pemaksaan keinginan orang tua yang tidak sesuai minat atau talenta mereka, korban KDRT, perceraian, eksploitasi, dan sebagainya. Bahkan juga fakta, tidak semua orang tua yang kemudian memenuhi dan memperhatikan kebutuhan rohani anak-anaknya. Fakta ini menunjukkan bahwa orang tua yang walaupun orang Kristen tetapi tidak membesarkan anak-anak mereka dalam suasana dan ajaran kekristenan. Tidak peduli lagi dengan kondisi rohani anak-anaknya. Ada orang tua yang berpikir tunggu saja dulu, nanti kalau sudah besar barulah mereka yang memutuskan sendiri tentang hal-hal spiritual mereka. Justru Yesus meminta agar sejatinya membawa anak-anak datang kepadanya. Itulah yang Yesus ingin lakukan. Yesus mau kita membawa mereka kepadanya. Jika kita tidak membawa mereka, mereka tidak bisa datang sendiri. Maka itulah juga dalam Injil hari ini Yesus menegur keras para murid yang melarang orang-orang untuk menghantar anak-anaknya kepada Yesus. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kita dengar dalam Injil, Yesus kemudian memeluk mereka. Yesus meletakkan tangan di atas mereka, berdoa dan memberkati mereka. Betapa istimewanya anak-anak di mata Yesus. Karena memang dalam kisah-kisah lain pun Yesus sering menjadikan anak-anak sebagai ikon kerajaan Allah. Sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bapak, Ibu, saudara, saudariku terkasih, mengikuti Yesus sang guru kita, maka sebagai murid-murid di zaman ini, kita harus ramah terhadap anak. Wujudnya adalah tentu memperhatikan pemenuhan hak anak dan melindungi anak-anak,
baik itu di ruang privat keluarga maupun di ruang publik, di gereja, di tempat umum, maupun di tempat lainnya. Misi kita hari ini adalah menumbuhkan ramah kepada anak dalam pikiran kita, rasa, kehendak, dan tindakan kita. Seperti Kristus yang mencintai anak-anak, kita harus juga mencintai anak-anak kita. Karena mereka adalah generasi penerus kita. Ada 4 hak yang sejatinya menurut Konvensi Hak Anak Internasional, yaitu hak kelangsungan hidup untuk mencapai standar yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Hak memperoleh pendidikan, hak tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, keterlantaran, dan diskriminasi. Pemenuhan hak-hak ini bisa menjadi bentuk penghayatan iman kita yang nyata. Secara sederhana, tidak usah jauh-jauh. Lihatlah di keluarga dan di rumah kita sendiri. Sudahkah kita menunjukkan jalan yang benar sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, dengan teladan hidup yang baik? Atau malah kita menjadi contoh yang menyesatkan bagi generasi penerus keturunan kita sendiri? Teladan hidup baik apa yang telah kita contohkan kepada mereka? Bersyukurlah bila kita para orang tua telah menunjukkan kepada mereka arti kesetiaan, pengorbanan, kelemah lembutan, kasih sayang di dalam dan bersama keluarga di rumah. Karena di rumahlah anak-anak pertama-tama menimba ilmu dalam perjalanan hidup dan rohani mereka. Bisa kita bayangkan kehidupan mereka di masa yang datang bila ternyata yang mereka lihat, mereka dengar dan alami di rumah hanyalah pertengkaran, sikap kasar, dan tindak kekerasan lainnya. Kita sendirilah yang menentukan ingin seperti apa generasi penerus keluarga keturunan kita selanjutnya. Teladan hidup yang baik itulah warisan keluarga yang tak bisa dibeli dengan uang atau harta kekayaan lainnya. Kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan untuk kita bagi orang dewasa sebagai orang tua, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik dan kita berikan teladan melalui kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.